setiap pernikahan berpotensi perceraian. Benar nggak sih? Menurut data Kementerian Agama tahun 2024, ada 35% dari seluruh perkawinan di Indonesia mengalami perceraian. 4 alasan utama terjadinya perceraian di Indonesia. Pertama itu adalah pertikaian atau pertengkaran yang terus-menerus, kemudian karena masalah ekonomi, perselingkuhan, dan KDRT. Sebagian besar yang mengajukan perceraian itu adalah perempuan, jadi hampir 75%. Jujur, 40 tahun yang lalu, sebelum menikah saya juga sempat takut loh. Takut nanti menikah kemudian terjadi perceraian. Tapi kemudian saya mendapatkan kesadaran gitu ya, bahwa perceraian itu juga dapat dihindari ketika kita punya 2 hal. Pertama adalah komitmen bersama dengan pasangan gitu ya, untuk menjaga perkawinan ini hanya sekali seumur hidup, dan juga saling menjaga gitu agar keluarga ini tetap utuh. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa selalu berkomunikasi yang positif supaya bisa perkawinan ini dipertahankan. Tapi dulu saya bilang ke suami saya bahwa ada 3 hal yang bisa membuat kita berpisah. Yang pertama adalah kematian, kedua adalah perselingkuhan, dan ketiga adalah KDRT. Tentu saja kalau dari diri saya menjamin 1000% tidak akan terjadi perselingkuhan. Karena saya hanya ingin menikah 1 kali dalam hidup saya. Menikah itu kan susah ya. Kenapa harus berkali-kali gitu. Jadi buat saya menikah cukup sekali. Kalaupun terjadi perceraian, biarlah hidup saya nikmati sendiri. By the way, walaupun di awal saya bilang setiap perkawinan berpotensi perceraian, nggak juga harus takut untuk menikah. Menikah itu bagaimana juga membahagiakan loh. Ada sisi membahagiakannya ketika kita menikah dengan orang yang kita cintai. Kemudian kita punya anak yang menjadi ikatan perkawinan kita, penerus kehidupan ya, penerus keturunan kita juga gitu. Itu juga membahagiakan gitu. Bahwa dinamikanya itu juga kompleks, tapi jadikan itu sebagai tantangan kehidupan, sebagai ibadah kita. Jadi kalau dibilang menikah itu ibadah, ibadahnya ya menjalani dinamika kehidupan itu atau kehidupan perkawinan itu adalah ibadah kita gitu ya. Jadi kita semakin terasa ibadahnya, akan selalu ingat kepada Tuhan supaya kehidupan perkawinan kita ini selamat dan lancar gitu ya, mencapai tujuan bersama. Oke, tetap semangat untuk mencari jodoh.